QS-ALA-R F109 berbicara tentang orang-orang yang dulu dipandang rendah. Lalu Allah justru memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya. Ayat ini seperti cermin yang dibalik, yang tampak kecil di mata manusia, bisa jadi besar di sisi Allah. Yang tampak mulia di dunia, bisa jadi kosong di hadapannya. Dalam Tadabur Kalbu Tasawuf, khususnya melalui jalan Tazkiyatun Nafs ala Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ayat ini menyentuh inti ma'rifatullah, runtuhnya klaim diri dan bangkitnya rahmat Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan bahwa hijab terbesar menuju ma'rifat bukan dosa kasar, melainkan merasa suci, merasa sudah sampai, merasa lebih baik. Ayat ini seakan berkata pelan namun tegas. Kalian dulu bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah. Sumpah itu lahir dari nafs am-am, rah yang menyamar sebagai kesalehan. Dalam pandangan beliau, tazkiyatun nafs bukan menaikkan derajat diri, tetapi mengosongkannya. Orang yang diremehkan itu justru telah melewati fase penting, patahnya ego. Ketika nafs tidak lagi berdiri tegak, rahmat Allah masuk tanpa harus mengetuk. Ma'rifatullah di sini bukan pengetahuan tentang Allah, melainkan dilenyapkannya perasaan aku tahu Allah. Syekh Abdul Qadir sering mengingatkan, jika engkau masih melihat dirimu memiliki amal, maka engkau belum melihat Tuhanmu. Ayat ini juga mengajarkan adab batin. Jangan menakar rahmat Allah dengan timbangan akal dan penampilan. Dalam tasawuf, rahmat Allah mengalir justru ke hati yang retak, bukan yang dipoles. Hati yang hancur oleh ketidakberdayaan lebih bening daripada hati yang keras oleh prestasi spiritual. Kalimat penutup ayat, masuklah ke dalam surga, tidak ada rasa takut atas kalian, dan tidak pula kalian bersedih. Dalam Tadabur Kalbu bukan hanya janji akhirat, ia adalah keadaan batin orang yang telah disucikan jiwanya. Takut lenyap karena tawakal, sedih sirna karena rida. Maka hakikat ma'rifatullah menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sebagaimana disinari ayat ini, adalah saat Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya. Setelah engkau berhenti memperkenalkan dirimu, di titik itu surga bukan sekadar tempat, melainkan keadaan jiwa yang telah pulang. QS-ALA-R F ayat 50 adalah adegan kosmik yang sunyi tapi mengguncang. Penghuni neraka meminta setetes air dan sedikit rezeki surga, lalu ditolak karena mereka dulu mengingkari kebenaran. Ini bukan sekadar dialog akhirat, ini peta batin tentang apa yang terjadi ketika jiwa tidak disucikan. Dalam pendekatan Tadabur Kalbu Tasawuf Tazkiyatun Nafs ala Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ayat ini berbicara tentang haus eksistensial. Jiwa yang jauh dari ma'rifatullah akan selalu haus, bahkan di akhir zaman. Syekh Abdul Qadir menekankan bahwa nafs yang tidak disucikan akan terus meminta, tetapi tidak tahu bagaimana menerima. Ia haus bukan karena kurang nikmat, tetapi karena terpisah dari sumber. Di dunia, haus itu muncul sebagai kerakusan, ambisi, pamer kesalehan, dan lapar pujian. Di akhirat, ia muncul sebagai permintaan setetes rahmat yang sudah terlambat. Air dalam tafsir batin bukan hanya air fisik, ia adalah ilmu laduni, ketenangan, dan limpahan rahmat batin. Orang yang tidak menempuh tazkiyatun nafs di dunia akan datang di akhirat dengan jiwa yang kering, seperti tanah retak yang tak mampu menahan hujan. Penolakan mereka, Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir. Dalam kacamata tasawuf, berarti hijab yang mereka bangun sendiri kini menjadi tembok permanen. Mereka dulu mengunci pintu hati dengan kesombongan, kini pintu itu terkunci dari dalam. Syekh Abdul Qadir sering mengingatkan bahwa setiap detik di dunia adalah sumur rahmat yang terbuka. Orang yang membersihkan nafs minum dari sumur itu sejak sekarang. Orang yang lalai akan sadar ketika tenggorokan metafisisnya terbakar, namun sumur sudah jauh. Hakikat ma'rifatullah di ayat ini terasa paradoksal. Ma'rifat bukan hanya mengetahui Allah, tapi meminumnya, mengalami kehadirannya sebelum rasa haus itu menjadi azab. Tazkiyatun nafs
berarti menjadikan dunia sebagai madrasah minum, bukan padang pasir penyesalan. Karena jiwa yang telah mengenal Allah tidak akan datang ke akhirat sebagai peminta, tetapi sebagai tamu yang sudah akrab dengan tuan rumah. Dan di situ keanehan kosmiknya. Surga bukan hanya hadiah untuk yang baik, tetapi konsekuensi logis bagi jiwa yang telah jernih. Sedangkan neraka adalah konsekuensi bagi jiwa yang menolak dibersihkan, bukan karena Allah pelit, tapi karena jiwa itu sendiri menolak minum. QS ala R. F ayat 51 adalah ayat yang tenang di permukaan, tetapi tajam di batin. Ia menyebut orang-orang yang menjadikan agama sebagai permainan dan senda gurau, lalu terpesona oleh kehidupan dunia, hingga pada akhirnya Allah melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan pertemuan dengannya. Dalam Tadabbur Kalbu Tasawuf, terutama melalui jalan Tazkiyatun Nafs Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ayat ini bukan tuduhan keras, melainkan diagnosis spiritual. Menurut Syekh Abdul Qadir, melupakan Allah jarang terjadi secara tiba-tiba. Ia terjadi perlahan, halus, bahkan sering terasa religius. Ketika ibadah dilakukan tanpa hadirnya kalbu, ketika ilmu dipakai untuk berdebat, bukan untuk tunduk, ketika agama menjadi identitas sosial, bukan jalan pemurnian jiwa, di situlah agama berubah menjadi permainan dan hati kehilangan bobotnya. Agama sebagai senda gurau dalam tafsir batin bukan berarti menertawakan syariat secara lahir. Yang lebih berbahaya adalah menjalankannya tanpa rasa takut dan cinta, tanpa kesadaran bahwa setiap amal adalah perjumpaan dengan Allah. Syekh Abdul Qadir mengingatkan, amal yang besar tanpa ikhlas adalah mainan ego. Amal yang kecil dengan kehadiran hati adalah jalan marifat. Ketika ayat berkata, hari ini kami melupakan mereka, tasawuf tidak memahaminya sebagai Allah lupa, karena lupa adalah sifat makhluk. Yang terjadi adalah terputusnya aliran rahmat yang dahulu mereka abaikan. Dalam bahasa batin, hati yang lama tidak disapa akhirnya kehilangan kemampuan untuk mendengar. Disinilah Tazkiyatun Nafs menjadi kunci. Syekh Abdul Qadir menekankan bahwa pembersihan jiwa bertujuan mengembalikan keseriusan eksistensial. Hidup tidak lagi dianggap panggung hiburan, melainkan amanah perjumpaan. Dunia boleh dinikmati, tetapi tidak disembah. Agama boleh dipelajari, tetapi tidak dipermainkan oleh nafs. Hakikat ma'rifatullah dalam ayat ini adalah kesadaran hadir yang terus dijaga. Ma'rifat bukan ekstase sesaat, melainkan kewaspadaan batin yang membuat seseorang tidak lupa bahwa setiap detik adalah langkah menuju Allah. Maka ayat ini berbisik tegas kepada kalbu. Bukan seberapa sering engkau berbicara tentang Tuhan, melainkan seberapa jarang engkau lupa bahwa engkau sedang berada di hadapannya. Disitulah jalan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berakhir sekaligus bermula. Membersihkan jiwa agar agama kembali menjadi jalan pulang, bukan sekadar permainan dalam perjalanan. QS ala R. F ayat 52 adalah penutup satu lingkaran maknawi yang sangat halus. Ayat ini menyatakan bahwa Allah telah mendatangkan kitab yang dijelaskan dengan ilmu sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Secara lahir, ini terdengar seperti penegasan wahyu. Secara batin, ini adalah jawaban atas krisis jiwa yang lupa arah. Dalam Tadabbur Kalbu Tasawuf Tazkiyatun Nafs, menurut Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ayat ini berbicara tentang pertemuan antara wahyu dan hati yang telah dibersihkan. Syekh Abdul Qadir menegaskan bahwa Al-Quran tidak pernah tertutup. Yang sering tertutup adalah kalbu yang belum disucikan. Kitab itu dijelaskan dengan ilmu, bukan hanya untuk dipahami akal, tetapi untuk dihidupkan oleh jiwa. Ilmu di sini bukan sekadar kumpulan makna, melainkan cahaya yang Allah letakkan di hati orang yang jujur dalam mujahadahnya. Dalam perspektif Tazkiyatun Nafs, wahyu berfungsi seperti air jernih. Bila bejana hati penuh lumpur nafs sombong, ria, cinta dunia, air itu tetap suci, tetapi tidak tampak kejernihannya. Ketika jiwa dibersihkan, Al-Quran berubah dari teks menjadi penunjuk jalan yang terasa, bukan sekadar terdengar. Ayat ini juga menyebut petunjuk dan rahmat. Dalam urutan yang bermakna, petunjuk memberi arah, rahmat memberi daya. Banyak orang mengetahui arah kebenaran, tetapi
tidak sanggup melangkah karena jiwanya belum disucikan. Abdul Qadir mengajarkan bahwa nafs adalah proses menjadikan rahmat itu bekerja menguatkan langkah setelah arah diketahui. Hakikat marifatullah dalam ayat ini terletak pada satu titik jernih. Allah mengenalkan diri Nia melalui firman, tetapi hanya hati yang bersih yang mampu mengenali suaranya. Bagi orang yang telah menempuh penyucian jiwa, Al-Quran tidak lagi sekadar bacaan ibadah. Ia menjadi dialog yang hidup, kadang menegur, kadang menghibur, kadang membakar ego, kadang menenangkan luka. Itulah tanda awal marifat. Firman terasa berbicara langsung kepada keadaan batinmu. Maka Qs Al-R, F ayat 52, dalam Jalan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, adalah pengingat lembut namun tegas. Rahmat sudah diturunkan, petunjuk sudah dijelaskan, yang masih perlu dibuka hanyalah hati. Dan ketika hati terbuka, makrifat tidak datang sebagai sensasi luar biasa, melainkan sebagai kejernihan sederhana. Engkau tahu kemana melangkah, mengapa engkau hidup, dan kepada siapa akhirnya engkau kembali.